Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang beberapa pertanyaan kalian mengenai teks proposal. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai proposal dan kali ini kalian ditugaskan untuk membuat proposal per kelompok. Untuk lebih menambah pemahaman kalian mengenai proposal, hari ini Ibu akan menjelaskan atau jawab pertanyaan dari kalian mengenai proposal. Penjelasan Ibu awali dengan kegunaan proposal. Ada yang bertanya tentang apa saja kegunaan proposal sebagai pengajuan, permohonan, dan penawaran. Yang pertama, sebagai pengajuan, contohnya adalah apabila kita mempunyai sebuah program dan akan dilaksanakan di beberapa tempat, tentunya kita tidak bisa langsung saja mengadakan program itu. Kita perlu mengajukan program tersebut, apakah mereka, instansi atau daerah tersebut mau menerima program kita untuk dilaksanakan di tempat mereka, maka kita harus mengajukan proposal. Atau ketika kita ingin mengikuti kegiatan dan kita mohon untuk dukungannya, maka kita mengajukan juga proposal sebagai pengajuan bahwa saya ingin mengikuti sebuah kegiatan agar diizinkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua adalah permohonan. Permohonan itu apabila kita akan menyelenggarakan sebuah kegiatan, kita memerlukan izin dari kepolisian, misalnya dari kecamatan, atau bahkan mungkin dari provinsi. Kita juga harus mengajukan proposal, apalagi ketika kita membutuhkan dana atau bantuan lainnya, kita harus membuat proposal sebagai permohonan. Jadi permohonan itu bisa berupa permohonan izin, dana, atau bantuan yang lainnya. Yang ketiga adalah penawaran. Jika kita mempunyai sebuah bisnis, kita bisa menawarkan produk kita untuk dipasarkan, tentunya juga harus membuat proposal. Apalagi ketika kita akan mengajukan kerjasama, menawarkan kerjasama bisnis kita dengan orang lain, sehingga kita membuat sebuah proposal yang berfungsi sebagai penawaran. Apakah satu proposal itu bisa berfungsi sebagai pengajuan dan permohonan? Tentu saja bisa, jadi tidak hanya satu saja kegunaannya. Mungkin saja ketika kita membuat proposal, kita gunakan sebagai pengajuan, juga kita gunakan untuk permohonan. Atau kita gunakan untuk pengajuan dan juga untuk penawaran. Seperti itulah kegunaan proposal. Yang berikutnya adalah ada yang bertanya, apa saja jenis proposal berdasarkan isi dan tujuan? Maksudnya penjelasan lebih lanjutnya ya. Sebetulnya ini sudah Ibu jelaskan juga, tapi mungkin perlu penjelasan lagi. Ini sudah Ibu tuliskan dengan contoh-contohnya pada penjelasan Ibu beberapa waktu yang lalu. Untuk kegiatan, proposal kegiatan itu banyak sekali. Ibu memberi contohnya seminar, perayaan hari besar, lomba, dan sebagainya. Kalau untuk bisnis atau usaha seperti tadi yang kegunaannya penawaran, itu bisa menawarkan produk atau jasa atau kerjasama bisnis. Untuk penelitian itu tidak hanya skripsi, tesis, dan disertasi saja, tapi penelitian di sekolah juga kalau memang kita memerlukan izin, memerlukan bantuan dana atau dukungan yang lainnya, maka kita harus membuat proposal penelitian. Yang terakhir, proposal proyek itu apabila kita atau juga sebuah daerah ingin membangun sebuah bangunan, baik itu bangunan untuk usaha atau layanan publik seperti tempat ibadah, tempat fasilitas kesehatan, itu harus ada proposal proyeknya sebelum membangun bangunan tersebut. Ini juga jadi pertanyaan untuk kalian. Apa sih bedanya proposal formal, semi formal, dan non formal? Untuk proposal formal itu biasanya dilengkapi dengan 3 bagian utama. Ada pendahuluan, isi proposal, dan data pelengkap proposal.
Jadi proposal formal itu adalah proposal yang paling lengkap dan sangat formal, baik dari bahasanya, juga susunan sistematikanya. Kita lihat di sini, ini salah satu contoh juga ya, tidak baku harus seperti ini. Bagian pendahuluan itu jadi kalau yang formal harus ada covernya, ada halaman judul, ada kata pengantar, ikhtisar atau ringkasan gambaran proposal, daftar isi dan lembar pengesahan. Dan masuk ke isi proposal, di dalamnya ada latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, susunan panitia, waktu, dan biaya. Pokoknya semua harus lengkap. Termasuk data pelengkap proposal. Ada lampiran, tabel, daftar pustaka, dan lain-lain. Memang biasanya yang proposal formal ini wajib dibuat ketika akan membuat proposal penelitian. Sedangkan untuk proposal kegiatan itu masih bisa dibuat dengan semi formal. Tapi akan lebih baik jika dibuat dalam bentuk formal. Ini adalah salah satu contoh sistematika proposal formal, atau bisa juga dibuat dengan menggunakan bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Tapi tetap bagian sampul dan halaman judul itu ada, daftar isi, dan lembar pengesahan. Lalu bisa kita buat jadi bab 1, pendahuluan, isinya latar belakang, ruang lingkup masalah, pembatasan masalah, asumsi dasar atau kerangka. Nanti ada contohnya lagi ya. Nah, sekarang kita bahas dulu proposal semi formal. Semi formal itu umumnya tidak selengkap proposal formal yang tadi, namun masih berbentuk baku. Dalam proposal semi formal biasanya terdapat informasi mengenai masalah, saran pemecahan, dan permohonan. Jadi tidak serinci atau selengkap proposal formal, namun bagian inti-intinya itu tetap harus ada dan bahasanya itu tetap baku. Ini contoh dari proposal semi formal. Jadi langsung kepada intinya. Kita lihat di situ nama kegiatan apa, latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, tanpa adanya lampiran. Kita lihat di sini ya. Dan tidak adanya cover, lembar judul, dan sebagainya. Kalian bisa bandingkan sistematika proposal semi formal dengan yang formal tadi. Yang ketiga adalah proposal non-formal. Jenis proposal ini tidak terlalu resmi atau baku. Biasanya juga disampaikan dalam bentuk surat atau memorandum. Di dalam proposal non-formal juga tetap ya terdapat masalah, saran, pemecahan, dan permohonan seperti proposal semi formal, namun lebih sederhana lagi karena hanya berbentuk surat saja. Namun menurut Ibu lebih disarankan minimal kalian ketika membuat proposal adalah proposal semi formal karena proposal non formal itu kurang meyakinkan. Mungkin proposal non formal ini bisa digunakan untuk intern saja ketika sebuah unit kerja akan mengajukan kepada atasannya. Tapi kalau untuk keluar, untuk ke instansi-instansi atau perusahaan yang di luar instansi kita, itu gunakanlah minimal proposal semi formal. Akan lebih bagus lagi jika menggunakan proposal formal. Perlu kalian ketahui dan Ibu tegaskan kembali bahwa sistematika proposal itu fleksibel. Jadi apa yang Ibu sampaikan hari ini juga itu bisa saja setiap kantor, setiap instansi atau perusahaan akan berbeda-beda mempunyai standar sistematika proposalnya. Jadi kalian harus selalu cerdas, menyesuaikan diri. Yang penting itu kalian memahami pengertian dari bagian-bagian proposal. Ini salah satu contoh sistematika proposal penelitian. Kalau kalian bertanya ini formal, semi formal, atau non formal, ini adalah sistematika semi formal karena tidak ada bagian pendahuluannya dan tidak ada bagian lampirannya atau data pelengkap. Ini hanya bagian inti saja sehingga disebut semi formal karena langsung pada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, landasan teori. Sambil Ibu jelaskan juga, di sini ada yang menanyakan, belum mengerti apa itu latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah hal-hal yang mendasari
kegiatan yang akan kalian laksanakan, atau alasan-alasan yang mendasari yang menguatkan bahwa kegiatan ini perlu dilaksanakan. Contohnya saja, di tugas kalian yang sekarang, kalian harus membuat proposal kegiatan yang berkaitan dengan masa pandemi COVID-19. Maka latar belakang masalah yang bisa kalian ambil adalah bagaimana sih keadaan di negara Indonesia pada masa pandemi ini, terutama di sekolah, kalau memang kegiatannya di sekolah, atau mungkin kamu mau bahasnya di rumah, kalian bahas bagaimana keadaan anak-anak, misalnya yang stres terhadap cara belajar yang berbeda dari biasanya. Tidak, kalian jelaskan semua hal-hal yang menguatkan bahwa kegiatan kalian ini perlu dilaksanakan. Tapi di dalam latar belakang jangan kalian tuliskan tujuan kalian melaksanakan kegiatan, karena nanti akan kalian tuliskan dalam tujuan penelitian. Jadi di dalam latar belakang masalah, kalian itu menggambarkan keadaan pada masa pandemi COVID-19. Setelah kalian mengungkapkan latar belakang masalah, lalu masuk ke dalam perumusan masalah. Ini juga ada yang menanyakan bagaimana cara merumuskan masalah. Ini coba Ibu arahkan ya. Ketika kalian sudah menguraikan apa itu masa pandemi, apa itu COVID-19 di latar belakang masalah, bagaimana keadaan warga Indonesia, ada yang kena PHK, ada yang stres karena mengatur cara belajar anak-anaknya, atau juga siswa yang belum terbiasa dengan cara belajar online yang begitu padat. Lalu di sini perumusan masalahnya misalnya siswa belum biasa menjalankan cara belajar secara online. Siswa merasa stres ketika harus mengerjakan tugas semua secara online. Ini misalnya ya. Lalu kalian tuliskan juga hal-hal yang lain yang menurut kalian adalah masalah yang muncul berdasarkan latar belakang. Jadi perumusan masalah itu muncul berdasarkan latar belakang yang kalian ungkapkan. Sehingga dari perumusan masalah ini, kalian mempunyai tujuan dari kegiatan itu untuk apa. Kalau ini memang proposal penelitian ya, tapi sama saja lah kalau untuk sampai sini. Tujuan kalau kegiatan berarti tujuan kegiatan. Kalau untuk penelitian ya berarti di sini latar belakangnya kalian uraikan tentang hal yang perlu kalian ungkapkan sebagai dasar penelitian kalian, perumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa. Di sini sebutkan landasan teori. Ada juga yang bertanya tentang apa bedanya tujuan dan manfaat. Memang agak berbeda sedikit. Kalau tujuan itu biasanya apa yang kita capai. Perbedaan tujuan dan manfaat. Tujuan itu apa yang ingin dicapai oleh penyelenggara atau pembuat proposal. Kalau manfaat itu apa yang kita dapat setelah kegiatan ini atau penelitian ini dilaksanakan, gitu. Bisa dimengerti? Kalau tujuan, apa yang diharapkan, apa tujuan dari kegiatan, kalau manfaat, kira-kira nanti kita akan mendapatkan hasil yang seperti apa. Memang agak nyambung ya antara tujuan dengan manfaat. Di sini juga untuk penelitian, nanti yang kegiatan kita bahas lagi ya. Yang penelitian di sini landasan teori apa saja yang kalian gunakan dalam penelitian, metode penelitiannya dengan cara apa, kerangka penulisan laporan, maksudnya penulisan laporan itu ya sama saja seperti ini. Jadi kalian ini belajar membuat proposal nyambung dengan laporan. Hanya bedanya kalau di proposal baru rencana, kalau laporan itu hasil yang sudah dijalankan begitu. Tapi sistematikanya sama saja. Dan kalau proposal penelitian jangan lupa ini ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, ini contoh proposal penelitian dengan format
formal. Kalau yang ini semi formal. Ini formal. Nah, ini kita tadi harusnya bahas ini ya, proposal kegiatan. Tadi latar belakang sudah jelas ya, latar belakang kegiatan itu. Misalnya tadi masa pandemi COVID-19, dasar pemikiran itu adalah apa yang menjadi dasar bahwa kegiatan ini perlu dilaksanakan. Misalnya kalian bisa mengambil kalau OSIS, dasar pemikiran itu program kerja OSIS, ditambah program kerja sekolah. Jadi hal-hal yang menjadi dasar yang menguatkan bahwa kegiatan ini perlu dilaksanakan. Di dalam program kerja OSIS misalnya, memang ada di dalamnya harus di semester ini harus mengadakan lomba. Kebetulan semester sekarang kalian belajarnya tidak di sekolah tapi di rumah, tapi tetap harus dilaksanakan. Misalnya lomba hari kemerdekaan, lomba hari guru, dan ulang tahun sekolah. Itu dasar pemikirannya, program kerja OSIS dan program kerja sekolah. Atau bisa juga di masa pandemi ini kan banyak sekali undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, peraturan pemerintah yang darurat ya pada masa itu. Maka kalian masukkan peraturan pemerintah tersebut ke dalam dasar pemikiran. Misalnya peraturan pemerintah nomor sekian tahun 2020 mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Atau peraturan pemerintah mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Kemarin juga kan sempat ada peraturan pemerintah bahwa bulan September waktunya untuk lomba-lomba bidang bahasa. Dan bulan Oktober untuk lomba bidang yang lain. Itu ada undang-undangnya, silakan kalian cari. Setelah dasar pemikiran, kalian ini ada nama kegiatan. Nama kegiatan ini ya biasanya sebuah kegiatan memiliki nama. Kalian tuliskan nama kegiatan ini di dalam proposal. Nama kegiatannya apa? Setelah itu tujuan kegiatan. Tadi ya, tujuan kegiatan untuk misalnya untuk mengatasi kejenuhan, untuk mempererat persahabatan antara siswa dan sebagainya. Yang berikutnya adalah target kegiatan. Kegiatan ini targetnya mau berapa peserta yang ikut, targetnya mau dilaksanakan dari tanggal berapa sampai berapa, itu harus ada targetnya. Dan juaranya mau juara berapa saja. Yang berikutnya adalah manfaat kegiatan. Tadi ya sudah Ibu jelaskan kalau tujuan itu apa tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan. Kalau manfaat kita menguraikan apa manfaat yang kira-kira akan didapatkan oleh kita semua setelah kegiatan ini dilaksanakan. Jenis kegiatannya apa? Apakah seminar, lomba, atau juga bimbingan dan sebagainya. Waktu dan tempat ini harus dituliskan secara jelas. Jadwal kegiatan harus ditulis secara rinci, misalnya hari apa, tanggal berapa, jam berapa dimulainya. Kepanitiaan perlu ada ya, walaupun misalnya panitianya hanya sedikit, itu tetap harus dituliskan sebagai catatan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan ini. Sasaran atau peserta harus dituliskan apakah hanya untuk siswa SMK 7 ataukah hanya untuk remaja di RT 4, misalnya RT berapa gitu ya, atau untuk pelajar sekota Bandung. Jadi harus dituliskan dengan jelas sasaran atau pesertanya, ruang lingkup dari pesertanya mau dari mana saja. Dan yang terakhir adalah anggaran dana atau kegiatan. Ini sangat perlu apalagi kalau kita akan memohon bantuan dana. Harus jelas kita sudah punya uang berapa, akan mendapatkan uang berapa, dan kira-kira kekurangannya berapa. Pengeluarannya apa saja, sehingga yang akan memberikan dana itu
akan yakin, percaya kepada kita, dan mungkin memberikan bantuan yang bisa lebih besar. Diakhiri dengan penutup. Penutup ini berisikan tentang harapan memohon dukungan baik secara moral maupun material dari orang-orang yang membaca proposal untuk mengizinkan atau juga membantu baik bantuan dana atau bantuan yang lainnya. Itu adalah isi dari penutup. Dan jangan lupa di dalam penutup itu juga kalian harus mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu, Saudara yang sudah atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kita mengucapkan terima kasih walaupun mereka mungkin tidak akan memberikan bantuan, tapi dengan membaca proposal saja itu sudah merupakan perhatian untuk kita. Bisa dimengerti ya tentang sistematika. Yang berikutnya adalah kaidah kebahasaan proposal. Ada yang bertanyanya itu semua kaidah kebahasaan proposal belum mengerti. Sebetulnya itu seharusnya sudah ya sebagian besar, tapi tidak apa-apa Ibu ulangi dan mungkin Ibu tekankan pada beberapa poin-poin yang memang banyak yang bertanya. Ini adalah kaidah kebahasaan proposal yang mungkin tidak selalu ada dalam setiap proposal, tapi kemungkinan besar ada dalam proposal. Yang pertama adalah pernyataan argumentatif. Namanya juga argumen, berarti mengandung opini atau pendapat. Argumen akan lebih meyakinkan jika disertai alasan. Sebetulnya ciri-ciri argumen itu ada konjungsi penyebaban seperti sebab, karena, oleh karena itu. Jadi kalian bisa lebih mudah mengidentifikasi pernyataan argumentatif. Kita lihat di sini ya. Kegiatan ini dilaksanakan bulan Oktober karena bertujuan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Argumen ya, kenapa sih kegiatan ini dilaksanakan bulan Oktober? Argumennya adalah ya karena kegiatan ini memiliki tujuan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Persuasif, menggugah penerima proposal untuk menerima ajuan dalam proposal tersebut. Persuasif itu mengandung arti bujukan atau imbauan. Kalau dalam proposal berarti lebih dekat maknanya kepada bujukan, ajakan untuk menerima ajuan dalam proposal tersebut. Contohnya di sini, setelah dijelaskan secara rinci, maka kalimat persuasifnya seperti ini. Untuk itu, sebuah upaya pembekalan terhadap para pengajar tentang pengembangan kurikulum dan materi pengajaran membaca dan menulis sangat mendesak untuk dilakukan. Ini persuasif ya, berarti menggugah penerima proposal untuk menerima ajuan dalam proposal yang kita buat. Ini pertanyaan dari kalian. Apa sih jadinya perbedaan argumentatif dan persuasif? Kalau argumentatif, kalimat yang berisikan opini, pendapat tanpa ada ajakan. Jadi hanya beropini saja. Tidak ada ajakan, tidak ada imbauan untuk melakukan sesuatu. Contoh di sini, pengelolaan limbah rumah tangga di Indonesia belum dikelola dengan baik. Argumen ya, opini. Tidak ada ajakan atau imbauan. Sedangkan persuasif adalah kalimat yang berisikan ajakan, imbauan untuk melakukan sesuatu. Dan memang kadang-kadang diawali dengan argumentasi dulu. Contohnya kita kaitkan dengan contoh argumentatif tadi. Contoh kalimat persuasif, limbah rumah tangga seharusnya menjadi tanggung jawab individu masing-masing. Ada kata seharusnya, ini adalah bersifat persuasif, mengajak untuk setiap individu itu bertanggung jawab terhadap limbah rumah tangganya masing-masing. Atau kita ingin memberikan kalimat persuasif kepada pemerintah, maka kalimatnya sebaiknya pemerintah membenahi sistem pengelolaan limbah secara teratur. Ini juga persuasif, ajakan atau imbauan kepada pemerintah supaya membenahi sistem pengelolaan limbah. Bisa membedakannya ya. Ada yang bertanya tentang kata teknis. Menurut Ibu ini seharusnya sudah jelas, tapi
Kita ulas kembali. Jadi kata teknis itu adalah kata khusus yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Untuk contoh ini, di sini kata teknisnya berkaitan dengan penelitian semua dan pendidikan. Di sini tentang penelitian, tentang struktur-struktur, dan di sini tentang pendidikan. Kalau memang ini adalah penelitian pendidikan. Kalau misalnya tentang proposalnya tentang kegiatan, ini di sininya istilah kegiatan, sistematika dari proposal kegiatan, dan di sininya mungkin istilahnya yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang berikutnya ada yang bertanya juga tentang kata tindakan. Kata tindakan itu apa? Ini sama dengan kata kerja material, yaitu kata kerja yang perilakunya bisa kita amati, bisa terlihat misalnya berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan. Ini adalah kata tindakan yang berkaitan dengan langkah-langkah kegiatan kalau di dalam sebuah proposal. Jadi mudah sebetulnya untuk kata tindakan itu adalah perilaku-perilaku yang bisa diamati, contohnya ini semua. Yang berikutnya adalah kata pendefinisian. Biasanya ini ada di dalam proposal penelitian, di dalam bagian sumber materi atau materi yang digunakan dalam penelitian. Pasti ada pengertian, misalnya kimia adalah, zat kimia adalah pengertian ya. Jadi pendefinisian itu maksudnya pengertian. Biasanya kalimat pengertian tentang sesuatu menggunakan kata merupakan, adalah, yaitu, yakni. Misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pedoman yang dapat digunakan. Nah, itu kan pendefinisian ya. Jadi, kalau ada kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata-kata ini, itu adalah kalimat atau kata pendefinisian. Ini kalimat yang mengandung definisi. Yang berikutnya, kata perincian. Ini juga mungkin ada di dalam sebuah proposal, tapi mungkin saja tidak. Kalau tidak membutuhkan perincian, ya tidak usah menggunakan perincian. Tapi memang kebanyakan ketika akan menjelaskan misalnya tahapan-tahapan penelitian, pasti kan perincian ya. Contoh tahapan penelitian, pertama, kedua, ketiga, gitu. Kalau ada uraian seperti itu, berarti proposal tersebut menggunakan kata perincian. Yang berikutnya adalah kata keakanan. Dalam proposal, namanya juga proposal adalah pengajuan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga kemungkinan di dalamnya mengandung kata keakanan. Jadi apa yang diharapkan, apa yang direncanakan, apa yang akan dilakukan. Oleh karena itu disebut sebagai kata keakanan. Hal itu sesuai dengan sifat proposal sebagai usulan, rencana, atau rancangan. Misalnya, kegiatan ini akan dilaksanakan. Tujuan yang diharapkan, berarti kan belum dilaksanakan ya. Kami merencanakan, nah itu kata keakanan semua. Dan sepertinya semua proposal pasti ada. Yang berikutnya, kata denotatif atau lugas. Ini banyak sekali yang bertanya mengenai kata denotatif, belum mengerti katanya. Sebetulnya lugas itu adalah makna yang nyata, makna sebenarnya. Jadi kata denotatif adalah makna sebenarnya. Hal ini penting guna menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dengan pihak tertuju atau penerima proposal. Jadi jangan pakai kata-kata puitis kalau di dalam proposal. Pakailah kata denotatif atau lugas. Contohnya seperti ini. Buku pelajaran berarti buku tentang materi pelajaran tertentu. Lugas ya, denotatif. Meja makan, meja tempat untuk makan. Bunga mawar itu jenis bunga. Itu semua denotatif. Jadi di dalam proposal harus menggunakan kata denotatif. Bandingkan dengan kata konotatif atau kiasan.
Kalau kata konotatif mengandung makna kias atau makna tidak sebenarnya, dapat juga berupa ungkapan. Nah, ini jangan sampai kalian pakai seperti ini, karena di dalam proposal itu bahasanya harus denotatif. Kalau ini untuk cerpen boleh, untuk puisi boleh, atau tulisan-tulisan yang tidak formal yang lainnya boleh menggunakan kata konotatif. Bisa ya mengerti tentang denotatif ketika dibandingkan dengan konotatif. Contohnya, buku hitam bukan berarti buku berwarna hitam, tapi catatan buruk. Meja hijau bukan berarti meja berwarna hijau, tetapi pengadilan. Dan bunga desa bukan berarti bunga yang ada di desa. Itu maksudnya konotatif, supaya kalian bisa membedakan denotatif. Yang berikutnya, ini juga ada beberapa yang bertanya, hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal dari segi kebahasaan. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya adalah yang pertama, kalian harus membuat kalimat yang efektif, tidak terlalu panjang dalam proposal. Juga paragrafnya juga setiap paragrafnya tidak terlalu banyak kalimatnya. Yang kedua, ketepatan pemilihan kata juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, kebakuan ejaan dan tanda baca. Ada 7 ciri kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kesepadanan struktur. Jadi setiap kalimat harus mengandung unsur subjek dan predikat. Yang kedua, kesamaan bentuk. Kalau awalannya semua di dalam satu kalimat. Misalnya ini ya, contohnya ada. Untuk mengetahui apakah uang kertas yang kita pakai itu asli atau palsu, maka kita mesti melihat, meraba, dan menerawang semua dengan awalan me, sehingga terjadi kesamaan bentuk dan kalimatnya menjadi efektif. Yang ketiga adalah ketegasan makna. Jadi, jangan terlalu panjang kalimatnya, tapi intinya tidak sampai. Jadi harus pada intinya saja. Kalau ketegasan makna itu mungkin berkaitan juga dengan penyusunan kata-kata dalam sebuah kalimat. Yang keempat, kehematan kata. Contohnya di sini, aku menyukai buah apel. Aku menyukai buah pepaya. Ini belum efektif karena ada kata yang sama yang diulang. Menjadi aku menyukai buah apel dan pepaya. Kata yang sama tidak diucapkan 2 kali. Ini membuat kalimat lebih efektif. Yang kelima adalah kelogisan makna. Dari merangkai kata-kata dalam kalimat juga kadang-kadang membuat kalimat itu jadi bermakna yang tidak logis. Contohnya seperti ini. Ani kini sudah besar. Ini belum logis ya. Maksudnya besar dia jadi besar, jadi lebih tinggi atau bagaimana. Tapi kalau Ani kini sudah beranjak dewasa, ini jelas usianya. Nomor 6 adalah kepaduan makna. Ini mirip dengan ciri kalimat efektif yang kedua. Jadi maknanya itu harus padu, baik itu dari isi makna sebuah kata juga dari ungguhannya. Jadi supaya enak dibaca dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah kecermatan dan kesantunan. Ingat, bahasa dalam proposal harus cermat, pemilihan katanya harus hemat, dan juga kesantunan adalah hal yang paling penting. Jika kita santun dalam berbahasa, walaupun bahasanya tidak langsung dalam proposal, maka proposal itu mungkin akan menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan kita, misalnya mendapatkan izin, mendapatkan bantuan dana dan bantuan yang lainnya, atau orang lain mau bekerja sama dengan kita. Itu kuncinya dari berbahasa yang santun, baik secara lisan maupun tertulis. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai teks proposal berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Mudah-mudahan kalian dapat lebih memahami dibandingkan sebelumnya dan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Sebentar lagi kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester. Ibu harap minggu depan semua tugas sudah masuk ke Google Classroom supaya bisa Ibu periksa semuanya. Sekian penjelasan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.